Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang analisis chi-square. Perkenalkan, saya sendiri Nurul Aulia. Rosliana, Nurwahida Safitri, dan Ashabul Kahfi. Yang pertama, pengertian analisis chi-square. Uji chi-square atau uji chi kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Di sini karakter chi-square ada 3, yaitu yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan dekah 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Uji chi-square dibagi ke dalam 2 macam, yaitu yang pertama, chi-square untuk uji kesesuaian atau goodness of fit test. Uji kesesuaian chi-square digunakan untuk menguji apakah frekuensi data yang diamati dari suatu variabel kategorik sesuai dengan frekuensi harapan. Hipotesis untuk uji kebaikan sesuai dengan chi kuadrat selalu berbentuk uji positif dua sisi dengan hipotesis sebagai berikut. Di mana H0 itu Pi sama dengan Pi0 dan H1 tidak semua Pi sama dengan Pi0. Di mana K sama dengan kategori atau banyaknya kategori, probabilitas atau proporsi atau frekuensi acuan. Yang kedua, chi-square untuk uji kebebasan atau uji ketergantungan CAT atau sering disebut dengan independency test. Uji chi kuadrat untuk kebebasan atau kadang disebut dengan contingency table analysis digunakan untuk menguji apakah dua variabel kategorik bersifat independen atau tidak tergantung, atau dua variabel kategorik mempunyai asosiasi. Dalam perhitungan manual, chi-square menggunakan rumus sebagai berikut. Chi-square sama dengan sigma F0 dikurang Fe kuadrat per Fe, di mana X kuadrat itu adalah nilai chi-square, Fe adalah frekuensi yang diharapkan, dan F0 adalah frekuensi yang diperoleh atau diamati. Prosedur pengujian analisis chi-square. Prosedur yang umum untuk melakukan uji hipotesis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis. Misalnya, H0 tidak ada hubungan antara variabel baris dengan variabel kolom, dan H1-nya ada hubungan antara variabel baris dengan variabel kolom. Yang kedua, membuat tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel berbentuk matriks R kali K, di mana R merupakan baris dan K merupakan kolom. Derajat kebebasan bagi chi-square adalah V sama dengan R dikurang 1 dikali K dikurang 1. Ini adalah bentuk umum dari tabel kontingensi, di mana di sini terdapat klasifikasi A dan klasifikasi B. Yang ketiga, mencari nilai frekuensi yang diharapkan dengan rumus Fe. Ini untuk setiap sel sama dengan total baris dikali total kolom per total pengamatan, atau bisa juga
EIJ sama dengan NI dikali NJ per N. Yang keempat, mengisikan nilai FE ke dalam tabel kontingensi. Kemudian yang kelima, menghitung nilai chi-square dengan rumus chi-square sama dengan sigma F0 dikurang FE kuadrat per FE. Yang keenam, menentukan kriteria pengujian. Jika chi kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan chi kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jika chi kuadrat hitung lebih besar daripada chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Atau jika P signifikan lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Dan jika P signifikan lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Yang ketujuh, menentukan nilai chi-square tabel. Chi-square tabel sama dengan chi-square alfa kali baris kurang 1 dikali kolom kurang 1. Yang kedelapan, membandingkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel. Mengerjakan contoh soal dengan SPSS. Di sini terdapat contoh, seorang penegak hukum mengklasifikasikan tindak kriminal menjadi 2 tipe, dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Suatu investigasi dilakukan untuk mempelajari apakah tipe tindak kriminal tergantung pada usia pelaku tindak kriminal tersebut. Suatu sampel acak dari 100 pelaku tindak kriminal diambil dari data kepolisian. Data ini ditabulasi, silangkan sebagai berikut. Di sini datanya terdapat kelompok usia dalam tahun, tipe tindak kriminal, yaitu dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Di sini di bawah 25 tahun, tipe tindak kriminal dengan kekerasan terdapat 15 orang. Dan 25-49 tahun, tipe tindak kriminal dengan kekerasan terdapat 30 orang. 50 tahun ke atas, tanpa kekerasan terdapat 10 orang. Di sini ditanyakan, apakah data tersebut menunjukkan bahwa tipe tindak kriminal dengan kekerasan atau tanpa kekerasan tergantung pada usia pelaku tindak kriminal tersebut. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Jadi kita lanjut mengerjakannya pada SPSS. Adapun langkah-langkah melakukan uji chi-square yang pertama itu menentukan hipotesis di mana H0-nya yaitu tipe tindak kriminal tergantung pada usia pelaku tindak kriminal, sedangkan HA-nya yaitu tipe tindak kriminal tergantung pada usia pelaku tindak kriminal. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf signifikan, di mana signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan menentukan kaidah pengujian, di mana jika sin signifikannya lebih besar dari alfa maka H0 diterima, dan jika sin signifikannya lebih kecil dari alfa maka H0 ditolak. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji analisis chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung juga masuk ke SPSS-nya. Kemudian pada kolom name kita baris pertama kita klik X, yang selanjutnya kita masukkan Y dan Z. Nah, di sini pada kolom desimal baris pertama kita nolkan saja, baris kedua pun demikian dan baris ketiga. Kemudian pada kolom label baris pertama kita beri masukkan tipe tindak kriminal. Kemudian baris selanjutnya yaitu kelompok usia, dan baris selanjutnya yaitu frekuensi. Kemudian pada kolom value baris pertama klik kotak kecil yang ada di atas, kemudian pada value ketik 1 dan labelnya kita beri kekerasan, kemudian add, value-nya tambahkan 2, kemudian labelnya itu tanpa kekerasan. Oke, add, lalu oke. Kemudian pada kolom kedua pada value-nya kita klik 1, labelnya itu di bawah 25 tahun, kemudian add kedua yaitu labelnya 25 tahun sampai 49 tahun,
lalu add, kemudian valuenya yang ketiga, labelnya adalah 50 tahun ke atas. Oke, add, lalu oke. Sedangkan pada baris ketiga kita biarkan saja kosong. Selanjutnya pada allusion kita klik center tiga-tiganya ini supaya outputnya tampilnya nanti lebih indah. Itu saja. Kemudian kita masuk pada data view, masukkan data sesuai dengan pengkategorian variabelnya tadi, dimana sini pengkodennya ada 1 1 1 2 2 2 dan yaitu 1 2 3 1 2 3. Nanti itu adalah kan tadi frekuensi, bisa kita lihat pada tabel Excelnya supaya tidak repot. Kita lihat, masukkan semuanya 15 30 10 5 30 dan 10. Oke, kemudian kita melakukan pengolahan data pertama, klik data, klik with cases. Nah, pada kolom with cases ini klik with cases by, kemudian masukkan frekuensi ke frekuensi variabel, lalu oke. Nah, kita kembali ke menu sebelumnya, bisa kita tampilkan, dan kita melakukan pengolahan data yang kedua, yaitu klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu cross tabulasi. Kemudian tipe tindak kriminal kita pindahkan ke row, dan kelompok usia kita pindahkan ke kolom. Selanjutnya pilih sel dan klik ekspektasi, lalu continue. Kemudian pada statistik, klik statistik dan centang chi-square, lalu continue, lalu oke. Jadi ini adalah outputnya. Case processing summary tabel pertama, ini adalah kevalidannya. Kita lihat bahwa jumlah datanya ada 100, persentasenya itu 100%, dan yang kolom missing ini n-nya 0, persentasenya 0% karena semuanya kan di sini terhitung, jadi di sini persentasenya 0% dan n-nya 0%. Oke, masuk ke tabel kedua, yaitu cross tabulasi antara tipe tindak kriminal dengan kelompok usia, di mana tipe tindak kriminal dengan kekerasan totalnya ada 55. Dari 55 ini ada 10 orang yang melakukan kekerasan dengan usia 50 tahun ke atas, dan 25 sampai 49 tahun ada 30 orang, dan di bawah 25 tahun ada 15 orang dengan frekuensi harapannya. Di bawah 25 tahun ada 11, 25 sampai 49 tahun ada 33 frekuensi harapannya, dan 50 tahun ke atas frekuensi harapannya ada 11, jadi totalnya 55. Begitupun selanjutnya ini cara bacanya, jadi totalnya itu 100. Kemudian kita masuk pada tabel chi-square test. Bisa kita lihat di sini ada percent chi-square set, likelihood ratio, linear by linear, association, and of valid cases. Nah, di sini kita melihat percent chi-square, di mana nilai asin signifikannya itu 0,133. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini berdasarkan output pada SPSS, bisa kita lihatkan di sini SPSS-nya. Ini jadi nilai dari percent chi-square-nya itu 0,133. Jadi berdasarkan output pada SPSS diperoleh nilai signifikan sebesar 0,133.
0,133. Dan sebelumnya telah ditetapkan bahwa alfanya itu 5% atau 0,05. Dengan demikian, hasil signifikannya itu lebih besar dari alfa, yaitu 0,113, lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, tipe tindak kriminal tidak tergantung pada usia pelaku tindak kriminal. Nah, pada SPSS ini ada likelihood ratio. Nah, percentage score itu digunakan untuk tabel Ki kuadrat yang tebalnya itu lebih dari 2 kali 2, di atas 2 kali 2, misalkan 2 kali 3 atau 3 kali 3. Yang bisa kita lihat di sini, tabel skornya yang kita gunakan itu adalah tabel 2 kali 3. Kemudian